Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat dan salam semangat. Kali ini kita akan belajar tentang tematik muatan bahasa Indonesia. Bapak harap anak tetap semangat, tetap sehat. Kegiatan belajar kita pada tematik muatan bahasa Indonesia masih hampir sama dengan kegiatan yang sebelumnya, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama kita dengan mengamati teks bacaan tentang cara membuat kincir angin, anak-anak nanti mampu menganalisis gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat atau secara tepat. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, dengan anak-anak mengamati tentang cara membuat kincir angin, siswa mampu menciptakan satu informasi yang didapatkan dari teks berdasarkan keterhubungan antara gagasan di dalam kerangka tulisan dengan tepat. Artinya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama anak-anak akan menganalisis, lalu yang kedua akan menyajikan informasi. Mari kita amati teks bacaan yang berikut ini, yaitu bacaan tentang kincir angin. Ayo kita mengamati teks bacaan. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang dibuat ini dapat menjadi inspirasi untuk membuat alat penumbuk padi atau gandum dengan energi angin. Selain itu, kincir angin juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat pompa air. Wow, menarik sekali ya teks bacaan pada kali ini tentang kincir angin. Tahukah kamu di mana letak gagasannya? Gagasan apa ya kira-kira? Tentu anak-anak, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kira-kira pada paragraf tadi letaknya ada di mana? Mari kita lihat kembali. Gagasan pokok terletak pada kalimat pertama. Nah, mengapa? Kita lihat bersama-sama. Kalimat pertama adalah Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Nah, ini pada kalimat kedua. Ia senang untuk memainkan. Wow, ini ya. Ia senang untuk memainkan. Artinya pada kalimat kedua ini masih menjelaskan pada kalimat pertama. Lalu kalimat yang berikutnya. Kincirnya berputar jika tertiup oleh angin. Nah, ini masih berbicara lagi tentang kincir angin. Nah, masih menjelaskan pada kalimat pertama. Kalau kalimat yang kedua ini menjelaskan bagaimana perasaan. Perasaan siapa? Perasaan Siti. Ini masih ada kata iya. Lalu yang berikutnya. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Siapa yang belajar membuat kincir angin? Siti. Masih menjelaskan tentang Siti ya. Lalu ini. Menurut ayahnya, kincir angin yang dibuat ini dapat menjadi inspirasi untuk membuat alat penumbuk padi atau gandum dengan energi angin. Nah, ini lebih kompleks sekali anak-anak. Bagaimana ada keterhubungan antara kalimat keempat dengan kalimat yang pertama atau gagasan pokok ini. Nah, ini masih menceritakan tentang ayahnya, menurut ayahnya ya. Lalu ini menjelaskan juga tentang kincir angin itu, bahwa kincir
angin kertas dapat menjadi inspirasi. Nah, ini loh kata-kata inspirasi. Nah, lalu yang kalimat berikutnya yang terakhir, selain itu kincir angin juga bisa digunakan untuk menggerakkan pompa air. Masih ada ya keterhubungan pada gagasan pokok karena masih menjelaskan tentang kincir angin. Oke, kita beralih ke berikutnya. Ayo kita mengamati cara membuat kincir angin. Yang pertama, kincir angin terbuat dari kertas. Tentu anak-anak sudah tidak asing ya, dan tentu sudah pernah juga untuk membuat kincir angin yang terbuat dari kertas. Seperti ini, kurang lebih bentuknya. Alat yang kita butuhkan ada lidi atau sumpit kayu. Ini ada alternatif tentunya, kalau tidak ada lidi atau sumpit kayu, bisa menggunakan sedotan atau pipet. Kita perlu gunting, tentu untuk menggunting. Kita perlu lem, ini karena kita pakai atau bahan kertas, maka lemnya adalah lem kertas. Kertas berbentuk persegi. Ini kita juga bisa menggunakan kertas origami. Lalu alat yang berikutnya adalah jarum atau pin atau paku payung. Ini berfungsi untuk melubangi. Lubangi nanti pada bagian sini. Ini langkah-langkah pembuatan. Ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Wow, gambarnya mana ya? Lalu yang berikutnya, setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Wah, anak-anak, pasti ini kita bertanya-tanya ya, mengapa langkah membuatnya hanya 2? Nah, ini kita perlu beri tanda tanya. Mengapa seperti ini? Tentu belum selesai. Kita beralih ke yang cara berikutnya. Kincir angin dari plastik. Kalau yang pertama tadi, kincir angin dari kertas. Lalu kincir angin yang berikutnya adalah dari plastik. Nih, bahan plastiknya, contoh gambarnya. Kalau tadi ini dari kertas, gambarnya seperti ini. Tentu ini dari kertas origami ya, warnanya ungu. Lalu ini dari plastik. Apa saja alat dan bahannya? Yang pertama ada botol plastik bekas. Lalu gabus bekas tutup botol. Nah, gabus bekas tutup botol ini tentu memiliki tujuan agar air tidak mudah masuk. Lidi atau sumpit. Nah, ini tidak bisa digantikan oleh sedotan karena lidi atau sumpit ini bertujuan agar tidak mudah patah, anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah gunting. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berikut adalah langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, kita gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Nah, jadi baling-baling ini terbuat dari botol plastik. Jadi kita membutuhkan kurang lebih 2. Lalu buatlah 4 sayap sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Oh, ternyata anak-anak, maaf, ini gambarnya bukan dari sini. Nah, ini yang dibuat adalah gambar ini. Gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi. Yang ini anak-anak. Nih. Lalu buatlah 4 sayap. Jadi ada 4 sayap ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Tentu jaraknya sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayap. Masukkan, lalu pasang sumpit lidi di bagian tengah gabus. Nah, ternyata gabus itu digunakan untuk menancapkan ini sayap ini. Berarti tadi gabus tadi bukan letaknya di atas, tapi di sini. Pak Febri akan
beri warna biru. Ini adalah, wah tidak terlihat ternyata. Kalau begitu warna hitam saja. Nah ini warna hitam ini adalah gabus. Lalu yang berbentuk persegi ini, bentuk persegi dari guntingan plastik ini ditancapkan di gabus. Yang berikutnya, kincir siap digunakan. Wah. Tambahan, potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol, masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Wah, ini berarti udara nanti akan masuk dari atas dan akan mengenai baling-baling ini. Lalu lidinya ini sebagai penyangga. Nah, dari dua hal ini ya, kincir angin kertas dan kincir angin plastik, kita akan membuat sebuah hasil laporan seperti KD tadi ya. Tujuannya adalah tujuan yang 4.1.1. Kita akan menyajikan sebuah data. Datanya tentang apa? Ini dia. Tahukah kamu akan persamaan dan perbedaan dari kedua kincir angin? Nah ini, mari kita berdiskusi. Coba anak-anak nanti temukan persamaan dari kedua kincir angin, baik itu kincir angin dari kertas maupun dari botol. Menurut anak-anak ada persamaan apa ya dari hal ini? Apakah sama-sama memanfaatkan angin? Tentu iya. Lalu apakah kedua kincir angin ini dari bahannya? Kira-kira sama-sama apa ya bahannya? Apakah bahan yang mudah didapatkan atau apakah bahan ini sulit didapatkan? Anak-anak boleh nanti menuliskan persamaan. Kira-kira persamaan dari kedua kincir angin ini apa saja? Apakah sama cara membuatnya, atau apakah sama bahannya, atau memiliki kesamaan untuk memperolehnya? Anak-anak boleh mencari persamaan kedua kincir angin di lain atau selain dari bacaan yang sudah kita baca atau kita diskusikan kali ini. Lalu setelah menemukan persamaannya, anak-anak boleh menuliskan sebanyak mungkin. Di sini Pak Febri memberikan 6 ya, tentu ini sudah banyak sekali. Kalau anak-anak bisa menemukan 4 juga sudah baik. Kalau bisa menemukan 6 persamaannya sangat baik. Setelah persamaan, berikutnya adalah perbedaannya. Tentu mencari perbedaan kincir angin, kertas, dan botol ini sangat mudah. Dari bahan sudah jelas, dari cara membuatnya juga tentu sangat sudah jelas. Maka tidak jauh berbeda untuk menemukan perbedaan kincir angin ini pada persamaan. Itu tadi kegiatan kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk menyajikannya, kita akan menyajikan sebuah data lewat persamaan dan perbedaan. Pada kegiatan ini, anak-anak tidak perlu mengumpulkan hasil pekerjaannya. Cukup menuliskan dalam buku catatan bahasa Indonesia anak-anak sebagai pelengkap catatan. Lalu, anak-anak jika masih mengalami kesulitan dapat mengkonsultasikan atau bertanya kepada Pak Febri. Begitu kegiatan kita belajar pada hari ini. Salam sehat, salam semangat, dan salam CHYBK. Terima kasih.